Jumpa lagi dalam acara Ruang Publik. Di media sekarang berkembang pro kontra. Sebagian mengatakan politik dinasti itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang tidak perlu diperbincangkan. Malahan keputusan ini, kata sebagian, membuka peluang generasi muda ya untuk terlibat dalam politik. Ini satu era baru bagi generasi muda, ya, bagi kaum muda itu untuk tampil ya menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, sebagian kita lihat ada demo, kita lihat ada penolakan, kita lihat bahwa ini bentuk dari politik dinasti yang sangat nyata dan republik ini seperti mau terperosok ke jurang yang terdalam. Di studio sudah hadir untuk membahas apakah politik dinasti itu wajar, kurang wajar, dan tidak wajar, begitu. Pak Firman Manan sebagai pengamat politik sekaligus dosen FISIP Unpad. Pak Firman Manan, selamat jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih nih sudah hadir di forum kita. Sama-sama. Nah, bagaimana kita menyikapi suara publik yang terbelah ini? Saya kira mesti ada dissenting opinion, mesti ada suara yang ya secara objektif memberikan pencerahan lah kepada masyarakat ya. Ya, jadi persoalan dinasti politik ini kan memang sesuatu yang kita temukan tidak hanya di Indonesia sebetulnya. Di berbagai belahan dunia ada satu studi menyebutkan itu sekitar sepertiga dari populasi dunia itu hadir dinasti politik. Baik dalam rezim demokratis maupun rezim non-demokratis. Monarki segala macam ya, apa lagi ya. Tapi kan yang menarik artinya dalam rezim demokratis sekalipun itu dinasti politik sesuatu yang sah-sah saja. Karena memang juga ada prinsip dalam demokrasi itu kan kesetaraan hak politik untuk semua orang, terlepas dia bagian dari dinasti atau tidak. Jadi gejala universal. Gejala universal. Apalagi di Indonesia sebetulnya, bahkan di tingkat lokal, bahkan di Jawa Barat sebetulnya yang kita temukan di berbagai kabupaten. Sudah berjalan lama sebetulnya. Berjalan lama sebetulnya. Oke, kenapa ini menjadi sesuatu yang apa? Ya menjadi momok gitulah. Ya, jadi memang tetapi kan ada beberapa hal katakanlah poin negatif lah ya dari dinasti politik ini, Kang. Yang pertama soal justru seakan-akan terjadi dominasi dari kelompok tertentu. Hal ini tentu politisi-politisi yang jadi bagian dari dinasti politik itu. Sehingga kemudian justru tidak ada kesetaraan dalam sirkulasi kepemimpinan misalnya untuk politisi-politisi yang tidak jadi bagian dari dinasti politik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang seringkali jadi problem termasuk di Indonesia. Dinasti politik itu sering terjerumus pada kasus-kasus korupsi, pada penyimpangan-penyimpangan. Ya, salah satunya memang yang terbesar adalah kasus-kasus korupsi. Kita banyak temukan lah ya, termasuk di Jawa Barat sebetulnya. Yang ketiga, memang cara untuk mencapai kekuasaannya itu yang seringkali jadi catatan. Nah, menurut saya ini yang kelihatannya menjadi problem. Jadi poin ini soal cara ini sebenarnya. Cara yang kemudian tadi sudah di-highlight ya oleh Kang Deddy soal ada perasaan publik lah mungkin ya begitu ya, bahwa ini sesuatu yang tidak fair gitu. Sesuatu yang tidak etis bahkan. Karena orang berkontestasi itu ya hak politik. Tetapi cara dia atau mekanisme dia untuk menggunakan hak itu kan yang juga harus fair, harus demokratis, betul, harus etis. Apalagi kita bicara dalam sistem demokrasi. Nah, kemarin dalam kasus Mahkamah Konstitusi itu kan ada beberapa catatan sebetulnya. Yang pertama, ini seakan-akan memang hanya case yang ditujukan pada Gibran saja. Walaupun tadi dikatakan ini memberi kesempatan kepada anak-anak muda, betul. Tapi kita harus jujur
bahwa semua persoalan itu bermuara pada apakah Gibran bisa maju atau tidak menjadi cawapres, kan begitu sebetulnya. Bahkan itu disebut dalam salah satu gugatan, kan namanya langsung disebutkan karena yang menggugat itu misalnya mengatakan sebagai apa pengagumnya Gibran. Yang kedua yaitu posisi, ya ada posisi di mana ada semacam indikasi konflik kepentingan karena yang memutus gugatan ini adalah kerabat paman dari Gibran. Nah, dalam kajian-kajian tentang dinasti politik ini memang disebutkan, jadi ada salah satu problem ketika kemudian cara-cara mencapai kekuasaan dari dinasti politik itu dilakukan melalui yang disebut dengan electoral fraud, ya, kecurangan-kecurangan. Dan kecurangan itu salah satunya bisa melalui aturan. Nah, ini menurut saya yang harus dicermati. Saya tidak mengatakan ini aturannya dibuat curang, ya, tetapi ini yang harus diperhatikan sebetulnya. Jadi sebetulnya kesimpulan dan keputusan MK itu ya secara hukum ya sah dan ya binding lah ya, gitu, dan tidak bisa diganggu gugat. Ya kecuali memang etika dari para hakim MK sah untuk dipertanyakan. Ya cuman tadi suasana kebatinan, hati nurani, ya common sense itu kok seperti tidak adil. Kok seperti ini memanfaatkan institusi publik untuk kepentingan sekelompok orang atau beberapa orang. Nah, kalau Gibran misalnya bisa mencalonkan, kemudian dia ikut kontestasi Pilpres, pada saat yang sama bapaknya masih sebagai presiden. Itu juga kan kemudian menjadi kecurigaan orang, gitu. Nah, yang paling fundamental adalah runtuhnya MK itu demi kepentingan sesaat, gitu. Itu yang ya istilahnya harga yang harus dibayar mahal, gitu ya. Nah, barangkali itu yang membuat ya gerakan untuk ya tidak percaya lagi ke MK, meminta MK ya para anggotanya itu diadili lah oleh Dewan Etik. Nah, sebenarnya ya maksud saya gimana seharusnya sebenarnya Gibran itu ya melakukan satu proses politik yang ya wajar gitu. Oke, dia anak presiden, tapi misalnya dia mengikuti prosedur. Beres misalnya wali kota, dia nyalon gubernur, pastilah jadi gitu kan. Jadi gubernur di Jawa Tengah, kemudian habis gitu nyalon presiden. Itu politik dinasti ya, karena dia tetaplah kan anaknya Pak Jokowi. Tapi dengan mengikuti prosedur itu artinya ya politik dinasti yang wajar dan alamiah. Kalau ini kan seperti dipaksakan, loncat gitu langsung gitu ya. Manan gimana ya, seharusnya? Ya saya sepakat. Jadi ada tiga hal. Yang pertama betul soal mekanisme ya, soal prosedur demokratis dalam mengisi jabatan-jabatan publik. Orang sering mengatakan Amerika Serikat juga ada dinasti politik, betul, ada Kennedy, keluarga Kennedy, ada keluarga Bush. Tapi mereka menduduki jabatan politik mengikuti mekanisme prosedur demokrasi yang baik. Kita kenal di sana mereka sebelum menjadi presiden harus ikut dulu kontestasi internal, ada primary election atau konvensi. Setelah itu kemudian masuk ke pemilu, dan kemudian ya ada ketentuan yang fair gitu ya. Jadi tidak berarti bahwa dia sebagai anak atau keluarga dari politisi yang sudah pernah menjabat presiden mendapatkan privilege, tidak gitu ya. Punya advantage, ya tentu punya kelebihan bahwa mereka tentu sudah populer, yang disebut name recognition gitu ya, karena name recognition, sudah dikenal sebelumnya pendahulunya gitu ya. Bahwa mereka mungkin juga tadi ya saya sepakat bahwa ada proses pemagangan harusnya gitu ya. Jadi disiapkan betul-betul memang untuk kemudian maju mengisi jabatan-jabatan publik.
Nah ini yang jadi problem di Indonesia, ya termasuk dalam kasus ini yang tidak kita lihat kan. Pertama, mekanisme internal dalam menseleksi, merekrut, bahkan untuk jabatan mengisi capres dan cawapres itu kan tidak jelas sebetulnya. Jadi tidak ada equal opportunity kalau kita bicara itu. Apakah semua orang, semua kader partai itu punya hak yang sama? Kan tidak. Lalu ya tadi soal aturan yang diubah pada saat-saat terakhir. Menurut saya ini juga problematik. Saat momentum-momentum yang dibutuhkan. Momentum gitu. yang dibutuhkan. Kalau misalnya berlaku pemilu berikutnya, setelahnya kan luar biasa itu ya. Itu yang jauh lebih ideal menurut saya. Karena tadi menghindari konflik kepentingan. Sehingga harusnya putusan seperti ini baru diberlakukan nanti. Atau ini diputuskan jauh-jauh hari. Sebelum masuk ke tahapan pemilu. Jadi ada soal dalam mekanisme ini yang memang menjadi tidak demokratis, bahkan tidak fair, tidak etis. Lalu yang kedua ya soal personalnya sendiri. Kalau tadi Bang Deddy katakan soal baru menjadi wali kota, ya bagaimanapun itu tentu menjadi ukuran juga ya, karena menjadi pejabat publik wali kota tentu tidak mudah. Tapi kan apakah kemudian sudah betul-betul juga siap naik jenjang menjadi jabatan di level nasional? Nah ini kan juga... Kalau gubernur kan make sense lah, dia kan pembantu presiden, deket-deket lah gitu ya. Jadi ini kan soal juga menyangkut kompetensi, menyangkut track record, yang kembali dalam negara-negara yang demokratis sudah mapan itu, ini juga diperhitungkan untuk soal track record, soal kompetensi, soal kemampuan. Yang ketiga, soal patronnya. Nah ini, kalau dalam dinasti politik itu selalu kita bisa pasti ada patron. Nah hari ini tentu coba gimana ceritanya patron? Kalau sederhana, kalau kita bicara dinasti politik yang sedang dibahas ini, patronnya kan Presiden Jokowi. Bapaknya sendiri. Bapaknya sendiri. Yang jadi soal kadang-kadang memang patron ini menggunakan berbagai cara, berbagai instrumen. Kebetulan sebagai presiden, ya kakinya ada di mana-mana. Itu yang jadi persoalan. Kan semestinya itu tidak dilakukan. Ya. Bahwa kemudian dia pejabat incumbent, tapi dia tidak boleh memberikan keuntungan ya dengan cara-cara yang tidak baik tentunya, dengan cara-cara yang tidak etis, apalagi melanggar hukum, gitu ya, untuk memberikan kesempatan kepada kliennya mengisi jabatan-jabatan publik. Itu yang saya mau pengen tanya lebih lanjut. Dengan misalnya sebagian orang yang mengadukan ke KPK soal KKN gitu ya, itu kan diadukan tuh Ketua MK, Presiden, Gibrannya sendiri. Nah, lalu Presiden cenderung untuk memanfaatkan segala kekuatannya untuk menggolkan anaknya misalnya. Nah, Pak bisa disimpulkan nggak bahwa ini bagian dari abuse of power? Ya, saya sih belum sampai pada itu ya, abuse of power. Tetapi bahwa praktik-praktik ini lazim dilakukan oleh tadi patron dalam dinasti politik ya, di negara-negara yang memang problemnya instrumen demokrasinya belum terlalu kuat, itu memang terjadi dan indikasinya terlihat. Ya satu tadi dalam soal putusan Mahkamah Konstitusi ya, karena tadi ada soal konflik kepentingan, di situ ada bahkan ketua Mahkamah Konstitusi yang punya hubungan kekerabatan. Dan yang bicara kan bukan hanya kita orang-orang di luar, bahkan hakim konstitusinya sendiri yang menyatakan dissenting opinion, bahkan menyatakan bahwa ini sesuatu yang membingungkan, di luar nalar. Saya sendiri juga bingung. Di luar, itu kan luar biasa sebetulnya. Saya rasanya belum pernah mendengar ya sebelumnya dissenting opinion yang seperti itu. Itu kan menunjukkan memang ada suasana problem ya. Bukan semata-mata putusan yang dibuat murni hukum gitu. Lalu yang kedua, dalam hal bagaimana partai-partai politik ya, saya ingin masuk kepada soal koalisi partai politiknya sendiri yang akhirnya kemarin kan memutuskan untuk mengusung Gibran sebagai cawapres. Apakah padahal kader orang lain? Dan apakah partai-partai politik itu memang mengambil keputusan secara mandiri, independen? Karena mestinya memang, kembali lagi kalau kita bicara partai politik itu, kalau kita mau membayangkan sistem demokrasi yang baik, mestinya kan
partai politik itu terinstitusionalisasi dengan baik. Dan salah satu ciri institusionalisasi partai atau kelembagaan partai itu, dia mampu mengambil keputusan secara otonom tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak luar. Tapi kita mendengar sejak awal bahwa ada kedekatan partai-partai politik ini dengan presiden. Dalam hal-hal strategis mengkomunikasikan sebelum mengambil keputusan dengan presiden. Kita ingat lagi Pak itu, dulu kan Golkar dan PAN kalau tidak salah, bahwa sebaiknya 3 periode gitu ya, presiden itu. Nah kemudian tidak ada pintu masuk gitu. Nah kemudian barangkali sekarang pintu masuknya, meskipun bukan beliau langsung. Sebenarnya ada apa ya Pak Presiden sekarang tuh sampai pengen banget kalau dia tidak bisa lagi presiden ya anaknya gitu. Apa sebenarnya motif dibalik itu? Ya, kalau kelaziman, kalau saya berusaha mencari kelaziman ya, membandingkan misalnya di berbagai negara, ya tentu seorang presiden itu ingin legasinya dilanjutkan. Nah, itu selalu kan dimanapun sebetulnya. Ya, itu mah wajar lah gitu ya. Wajar. Ya, tetapi tadi kan bisa sampai pada kemudian menjadi ini kira-kira legasi saya dilanjutkan nggak kalau yang melanjutkannya orang yang tidak bisa saya jamin. Gitu. Nah, itu juga kan problem dinasti politik. Salah satu problem dinasti politik itu termasuk di level lokal. Kenapa yang melanjutkan itu harus keluarga atau kerabat? Karena tidak yakin kalau yang melanjutkan orang lain itu, maka kemudian ada keberlanjutan. Kita tahu hari ini Presiden masih punya proyek IKN misalnya begitu ya. Hal-hal yang terkait infrastruktur. Masih begitu banyak ya, program yang belum tertuntaskan. Ya dan ada peluang memang kan tidak ada jaminan memang pelanjutnya itu akan sepenuhnya melanjutkan apa yang menjadi kebijakan program saat ini. Mungkin agak beda kalau yang melanjutkannya ada hubungan karena tadi kembali dalam konteks hubungan patron klien. Patron itu pada akhirnya dalam dinasti politik itu akan tetap mengambil peran bahkan peran besar. Jadi boleh saja secara formal yang menjabat itu adalah pelanjutnya. Tapi real power biasanya itu tetap ada di patron. Saya mencoba mengambil contoh misalnya di level lokal ya. Makanya kita akan mengenal yang disebut local strongman. Jadi ada istilah misalnya Bupati Sepuh, kalau dalam bahasa Sunda ya Bupati Sepuh dan Bupati Anom. Jadi yang formalnya yang anomnya, tapi yang muda, yang tua ya, yang anom. Yang realnya adalah yang sepuh. Atau ada yang satu gubernur, tapi ada di atas itu gubernur jenderal, gitu. Nah itu kan patronnya. Nah saya tidak mengatakan pasti pola seperti itu, tapi itu terjadi begitu bahkan tidak hanya di Indonesia ya, kita kenal di Filipina misalnya, di Thailand, itu kan hal-hal yang tapi saya ingin katakan salah satu argumen kalau kita menduga ya, atau saya menduga itu soal memang keinginan untuk keberlanjutan, ada jaminan keberlanjutan, sustainability yang kelihatannya tidak ada jaminan oleh kandidat yang lain. Pak, nggak dipikirin tuh apa implikasi elektoral? Dengan katakanlah dalam tanda petik memaksakan ya anak muda yang tadi belum matang ini ditampilkan gitu. Nah, sebagian orang mengatakan ini menguntungkan Amin, ini menguntungkan Pak GB dan Pak Mahfud gitu. Gimana? Ya tergantung sebetulnya sentimen negatif yang terbentuk nanti kepada pemilih menurut saya. Potensinya betul ada tadi ya, misalnya soal ini etis atau tidak putusan yang dibuat Mahkamah Konstitusi ketika ada indikasi konflik kepentingan karena soal keluarga lalu kemudian menyangkut nama tertentu. Kedua, etis tidak etisnya soal ini kan Pak Jokowi dan Gibran ini kader PDIP sebetulnya. Yang PDIP sudah punya keputusan untuk mengusung capres Pak Ganjar. Dan mestinya secara etika kepartaian kan semua kader loyal. Tapi kemudian memutuskan lain. Nah, kalau itu kemudian berkembang di publik kan bisa membentuk sentimen negatif gitu ya.
Dan merugikan. Yang merugikan, termasuk tadi yang kita bicarakan banyak soal dinasti politik, karena sentimen dinasti politik ini juga sebetulnya agak tinggi. Tapi ada yang menarik, Kang. Kami melakukan studi misalnya ya terkait ini dinasti politik. Saya mengambil contoh misalnya Jawa Barat dan Banten. Jadi, seluruh Jawa Barat maksudnya? Ya, seluruh Jawa Barat. Itu di akhir tahun kemarin kalau saya tidak salah. Dan kalau Banten baru kemarin kami selesaikan di akhir bulan kemarin. Tentang dinasti politik? Ya, sebetulnya banyak isu, tapi salah satunya menyangkut soal dinasti politik. Jadi ketika kami tanyakan sikap warga terhadap dinasti politik, setuju atau tidak. Bahkan kalau yang Banten itu agak spesifik kami tanyakan, Anda, apakah menurut Anda dinasti politik itu merugikan demokrasi? Iya. Itu mayoritas mengatakan dinasti politik itu merugikan demokrasi di atas 50%. Kalau tidak salah angkanya 53%. Merugikan demokrasi? Ya. Kalau di Jawa Barat itu ya lebih juga sama ya. Di atas 50%, hasilnya mayoritas mengatakan. Artinya negatif lah terhadap politik dinasti ya. Sikapnya. Tapi kan tadi soal tapi bagaimana implikasi elektoral? Nah, yang menarik misalnya, saya mencontohkan kasus Banten. Tadi kan mayoritas warga Banten itu mengatakan, ya kalau kita menggunakan terhadap kata lain ya, menolaklah dinasti politik. Tapi ketika kami menanyakan, kalau hari ini diadakan pemilihan gubernur, siapa yang akan dipilih? Mayoritas memilih Airin Rahmidiani yang adalah politisi dinasti. Jadi ya ini juga makanya tadi saya kita tidak bisa juga kalau sentimen negatif terbentuk secara sikap, tapi belum tentu juga itu ke elektoralnya ya otomatis juga pada perilaku elektoral. Jadi memang ini perlu kita lihat ke depan sebetulnya. Jadi ada inkonsistensi sikap ya dan kognitif gitu, afektif dan kognitifnya itu tidak nyambung gitu. Apa yang terjadi ya gitu? Jangan-jangan mungkin karena Banten tuh mungkin masih tetap ya kultur Sundanya masih ada, mungkin tadi sikap asertif yang tidak dimiliki secara jelas ya, mungkin oleh orang Sunda. Orang Sunda kan hampir sama dengan orang Jawa. Iya itu tidak gitu ya. Ya, itu tadi kalau untuk level nasional, jangan-jangan bisa saja sentimen negatifnya terbentuk bahwa orang tidak setuju dengan dinasti politik, tapi dipilih juga. dipilih. Kalau melihat Presiden Jokowinya masih tetap sebagai figur yang populer, yang sederhana. Dan mungkin Pak itu barangkali untuk kelompok menengah ke bawah ya, barangkali ya. Tapi untuk kelompok menengah ke atas, kira tentu tidak mungkin lah ada inkonsistensi antara kognitif itu dengan hati. Cuma problemnya mayoritas pemilih adalah yang menengah atas itu berapa Pak? 20% kurang ya. Oke. Baik, ini menarik nih agenda lain dari para ilmuwan politik untuk mengkaji ini soal psikologi politik kelihatannya ya yang harus dikaji. Wah, luar biasa, banyak pencerahannya. Terima kasih Pak Manan sudah hadir. Sama-sama, terima kasih saya juga sudah diundang. Waktu kita habis, sampai jumpa di lain kesempatan.